Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke pertemuan 11. Pembahasan untuk pertemuan 11 kali ini adalah tentang setting keamanan pada web server. Web hacking, WWW atau World Wide Web, ini merupakan bagian dari internet yang paling populer. Nah, sehingga serangan yang paling banyak terjadi yaitu melalui port 80 ini. Nah, ini dikenal sebagai serangannya adalah web hacking. Web hacking sendiri ini bisa berupa 3 cara atau dikenal dengan 3 hal, yaitu yang pertama adalah device situs, terus lalu yang kedua adalah SQL injection, lalu yang ketiga adalah memanfaatkan kelemahan scripting maupun HTML formnya. Nah, yang pertama device. Device atau device situs ini adalah suatu aktivitas dia mengubah halaman depan atau dari suatu situs web sehingga tampilannya ini nanti sesuai dengan apa yang kalian kehendaki. Nah, device itu sendiri ini biasanya terjadi pada situs-situs e-commerce ya. Dia menggunakan Microsoft IIS ya atau Internet Information Server. Nah, ini dikarenakan adanya bug pada IIS sendiri yang dikenal dengan Unicode bug. Nah, katanya di sini dengan adanya bug ini, seseorang dapat mengakses command line cell-nya, yaitu cmd.exe, pada server keluarga Windows MT-nya ini sendiri. Teknik-teknik device situs web. Nah, secara garis besar sendiri, device situs web ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Cara pertama yaitu secara umum memasukkan input ilegal. Tujuannya sendiri adalah agar user nanti terlempar dari direktori file web servernya, terus masuk ke root directory untuk kemudian menjalankan cmd.exe-nya. Nah, di sini nanti dia itu bisa mengamati struktur direktori pada empty server sasarannya, itu seperti apa. Terus lalu yang kedua ada TFTP atau File Transfer Protocol. Nah, protokol berbasis UDP ini atau User Data Protocol ini sendiri yang listenya pada port 69 ini sangat rawan keamanannya dan kebanyakan dari web server sendiri ini menjalankan service TFTP ini. Terus lalu yang ketiga adalah dengan menggunakan FTP atau File Transfer Protocol. Nah, dengan FTP sendiri ini web yang telah diisi bahan device ya bahan yang untuk kita melakukan perubahan pada tampilannya sendiri, ini nanti setiap empty server memiliki file ftp.exe untuk melakukan FTP upload ya ataupun FTP download dari dan ke server itu sendiri. Nah, Netcat ini juga salah satu yang digunakan. Netcat memungkinkan kalian ini untuk membentuk port filter sendiri yang memungkinkan file transfer tanpa menggunakan FTP. Nah, ini lebih jauh lagi, Netcat dapat digunakan untuk menghindari port filter pada kebanyakan firewall. Terus men-spoof IP address. Men-spoof IP address itu berarti dia mengubah IP address itu sendiri sampai dengan melakukan section hijacking. Ya, jadi mengambil alih dari pengoperasian website tersebut. Nah, gimana sih caranya mengamankan server IIS dari device? Yang pertama, ini bisa melakukan selalu mengupdate dengan service dan hotfix terbarunya. Terus lalu yang kedua, melindungi oleh firewall dan IDS atau Intrusion Detection System-nya. Nah, yang ketiga, menghilangkan opsi tulis pada protokol HTTP, baik itu HTTP 1.0 ataupun HTTP 1.1. Nah, di mana perintah-perintah yang didukung oleh kedua HTTP ini sendiri adalah connect, delete, get, head, option, post, put, dan trace. Nah, tadi adalah device situs. Yang kedua adalah SQL injection. Kalau device situs tadi kita itu mengubah tampilannya seperti apa yang kita inginkan. Nah, kalau SQL injection dia nanti di sini katanya adalah suatu teknik dalam melakukan web hacking untuk menggapai akses pada sistem database berbasis Microsoft SQL Server. Nah, ini nih si teknik SQL injection ini dia memanfaatkan kelemahan dalam bahasa pemrograman scripting pada SQL dalam mengelola suatu sistem database yang memungkinkan seseorang dapat tanpa account dapat masuk dan lolos verifikasi dari MS SQL Server.
Nah, contoh dari SQL injection ini adalah dengan memasukkan karakter OR. Jadi pada username dan password di suatu situs. Jadi kalau biasanya kita pas pada saat kamu membuat sebuah script untuk melakukan login, biasanya username-nya langsung disamakan dengan tabel tersebut. Nah, di sini dia menyisipkan script dari SQL-nya sendiri di script login kamu itu ya, dengan menambahkan OR-nya. Jadi kalau misalkan menambahkan OR, misalnya gini, username-nya sama dengan misalkan mengarah ke field tabelnya, terus dia tambahkan misalnya OR sama dengan Yanti. Maka di situ nanti selain istilahnya orang yang memang ada di database itu bisa login, nanti juga istilahnya saya, karena username saya sudah saya sisipkan, terus password saya sudah saya sisipkan sesuai dengan istilah apa yang saya inginkan, saya juga bisa mengakses. Nah, ini contoh dari SQL injection. Nah, cara untuk mengatasi SQL injection ini seperti apa sih? Yang pertama, ini atur agar dia hanya karakter tertentu yang boleh diinput. Ya, terus lalu yang kedua, jika terdeteksi adanya illegal karakter, maka harus langsung ditolak permintaannya. Itu seperti itu. Nah, JavaScript ada client-side scripting. JavaScript adalah bahasa scripting yang paling populer di internet dan bekerja pada banyak browser seperti Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape, Opera, dan lain sebagainya. Nah, ini JavaScript ini menggunakan sintaks seperti C++ atau Java. Contoh dari scripting language yang bekerja di sisi klien, yang pertama adalah JavaScript, yang kedua adalah client-side VB-script ya. Adapun scripting language di sisi server yang digunakan adalah ASP atau Active Server Page, terus lalu yang kedua adalah JSP atau Java Server Page, lalu yang ketiga adalah PHP atau Personal Homepage. Nah, ini mungkin kamu biasa mendengar tapi nggak tahu apa sih itu gitu, atau misalkan scripting apa sih yang digunakannya dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Terus kelemahan dasar dari HTML form sendiri adalah yang pertama, masalahnya dengan menggunakan get. Ya, variabel yang digunakan akan terlihat pada kontak URL yang memungkinkan pengunjung langsung memasukkan karakter pada form proses. Nah, katanya itu selain itu juga perintah get dibatasi oleh string sepanjang 2047 karakter. Ini variabel juga dapat diambil dengan request query string. Ya, jadi kalau misalnya kalian melakukan pengkodingan program, biasanya kan kita kalau misalkan ingin mengirim data ya dan lain sebagainya yang berhubungan dengan database dan lain sebagainya, kita menentukan tuh misalnya pengirimannya kita metodenya dengan menggunakan apa kayak gitu kan ya, apakah post ataukah get. Nah, biasanya kalau get itu nanti dia di tempat URL-nya itu yang alamat kalian itu biasanya nanti di belakangnya ada embel-embelnya. Nah, itu akan kelihatan semua gitu seperti itu. Itu kalau misalnya dia menggunakan get. Ya, makanya kalau untuk get ini sangat rawan sekali. Karena kenapa? Karena variabel-variabel yang kita gunakan di script kita itu nanti akan kelihatan kita menggunakannya apa. Itu seperti itu. Sehingga kalau misalkan untuk mereka orang-orang dalam tanda kutip nakal ya, itu nanti bisa dimanipulasi dan lain sebagainya, yaitu seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah post. Ini biasa digunakan untuk mengirim data dalam jumlah besar ke aplikasi di sisi server, sehingga tidak menggunakan URL query string yang terbatas. Post juga lebih aman, sebab variabelnya tidak terlihat oleh pengunjung, sehingga lebih sulit dimainkan lewat perubahan nama variabel. Namun, variabelnya tetap dapat diambil dengan request form. Nah, kalau tadi kelihatan tuh di sisi-sisi URL ya, misalnya e-learning.bsi.ac.id/login bla bla bla, nama variabelnya bla bla bla, pengiriman data segala macam itu kelihatan kalau get, kalau post tidak kelihatan. Ya, dia hanya kelihatan nama URL-nya saja, tetapi perintah-perintah yang dijalankan pas pada saat kita mengeksekusi program itu tidak akan kelihatan kalau kita menggunakan post. Makanya biasanya itu diarahkan untuk menggunakan post. Selain itu juga tadi kelemahan get adalah
dia terbatas karakternya. Tadi hanya 2047 karakter saja. Nah, kalau untuk metode POS ini dia bisa lebih banyak karakternya. Dalam artian berarti data yang kita kirim ke server itu bisa lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan metode GET. Mencari informasi mengenai web server. Nah, ini kita bisa menggunakan Google ya. Caranya dengan memasukkan keywordnya adalah all in URL dengan memodifikasi ke berbagai bentuk. Karena Google akan mencari semua URL dalam sebuah situs. Contohnya adalah all in URL co.ns/admin.asp atau yang lain sebagainya ya. Di sini allinurl.co.id atau net atau org atau or.id dan lain sebagainya. Tools yang dapat digunakan untuk memeriksa vulnerabilities adalah yang pertama Happy Browser. Nah, ini software yang digunakan sebagai tools untuk memeriksa, mencari, atau melacak komputer-komputer server yang security-nya sangat lemah atau vulnerabilities. Nah, ini diciptakan pada tahun 1999 oleh Doc Holliday dan Kenny Matt ya. Ini bisa kalian kunjungi www.computech.ch/software/web-server atau www.16.brickster.com/eritriki/software-shop.tsp.zip. Nah, atau hacking tools lain seperti Instant Source, Wicket, Websploit, Black Windows, lalu ada Windows Boom. Oke, pembahasan kali ini hanya sampai di sini saja. Nah, selebihnya nanti kalau ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tanyakan melalui grup ya, sharing grup. Lalu kalau misalkan sudah cukup jelas, nanti kalian silahkan untuk mengerjakan tugas yang akan saya upload nanti di e-learning.bsi.ac.id-nya atau di MyBase-nya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Bagi yang sudah menyimak, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.